Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Nadia Hasna, NIM 11820200181. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini yang merupakan salah satu tugas mata kuliah micro teaching, yaitu praktik mengajar tanpa murid, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nur Hamzah MAG. Praktik mengajar tanpa murid saya lakukan di kelas 8 semester 1 di sekolah menengah pertama atau SMP. Langsung saja, berikut proses praktik mengajar tanpa murid. Selamat menyaksikan dan memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat, inayah serta irodahnya kita dapat bertatap muka kembali ya adik-adik solih dan solihah. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang menuntun ajaran sunnahnya. Amin, amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Nah, adik-adik solih dan solihah, apa kabarnya? Alhamdulillah pada baik ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kita semua. Nah, pagi yang cerah ini tetap semangat adik-adik solihah. Alhamdulillah ya, tetap semangat. Harus tetap semangat karena siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang mau masuk surga adik-adik solih dan solihah? Nah, maka kita harus tetap semangat ya dalam mencari ilmu, yaitu belajar, karena mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Adik-adik solih dan solihah ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izinkan ibu ya untuk mengabsen adik-adik solih dan solihah. Alhamdulillah semuanya pada hadir. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya adik-adik solih dan solihah. Nah, adik-adikku solih dan solihah, pertemuan lalu kita sudah membahas ya mengenai macam-macam sujud, baik itu sujud syukur ataupun sujud sahwi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai beriman kepada qada dan qadar. Nah, adik-adik, siapa yang tahu sebelumnya apa itu beriman? Ayo, siapa? Kamila tahu? Iya, boleh Kamila dijawab. Beriman itu apa? Ya, betul. Beriman itu adalah, kata lainnya adalah percaya. Ada lagi yang ingin menjawab beriman? Iya Diana, iya boleh. Iya, beriman juga berarti yakin. Ya, terima kasih ya teman-teman solih dan solihah. Langsung saja, di sini ibu sudah menampilkan sebuah PPT atau PowerPoint ya. Adik-adik, sambil ibu menjelaskan PowerPoint-nya, adik-adik semua membuat resume atau catatan mengenai pembahasan yang ibu akan jelaskan. Siap-siap ya adik-adik, dikeluarkan catatannya.
Bismillah, adik-adik soli dan solihah. Sekarang kita akan membahas mengenai beriman kepada qada dan qadar. Adik-adik soli dan solihah bisa melihat di depan ya, sudah ada PowerPoint mengenai beriman kepada qada dan qadar. Adik-adik soli dan solihah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terkait semua hal yang berhubungan dengan makhluk ciptaannya dan sesuai dengan irodahnya. Dalam hal itu, qada mencakup semua hal yang baik dan buruk, hidup dan matinya. Nah, sedangkan qadar adalah sebagai perwujudan dari ketetapan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua yang berkenaan dengan makhluknya yang sudah ada sejak zaman azali yang sesuai irodahnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam takdir dan contohnya. Yang pertama yaitu ada takdir mubrom, yang merupakan ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku atas setiap diri manusia tanpa bisa dielakkan atau ditawar-tawar lagi dan tanpa ada campur tangan atau rekayasa dari manusia. Contoh dari takdir mubrom yaitu yang pertama, waktu ajal seseorang, yang kedua, jenis kelamin seseorang, yang ketiga, bumi mengelilingi matahari. Macam takdir yang kedua yaitu takdir mu'alaq, yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mungkin dapat diubah manusia melalui usaha dan ikhtiarnya, tentu saja jika Allah mengizinkan. Contohnya kekayaan, kepandaian, dan kesehatan. Adik-adik soli dan solihah, alhamdulillah ya, kita sudah bersama-sama membahas mengenai beriman kepada qada dan qadar lewat PowerPoint yang Ibu telah jelaskan. Nah, di sini adik-adik soli dan solihah, tadi kan Ibu sudah menyuruh teman-teman semua untuk membuat rangkuman atau resum dari pembahasan beriman kepada qada dan qadar. Mangga dikumpulkan ya di meja Ibu di depan yang rapi ya. Nah, alhamdulillah karena waktunya sebentar lagi ya untuk istirahat adik-adik soli dan solihah, langsung saja adik-adik semua bahwasannya kita itu harus percaya adanya qada dan qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Nah, semoga dengan adanya pembahasan mengenai beriman kepada qada dan qadar menjadikan dan motivasikan kita untuk percaya dan meyakini bahwasannya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang terbaik bagi kita, baik itu yang baiknya ataupun yang buruknya. Nah, semoga adik-adik solih dan solihah bisa memahaminya ya, dan bisa mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Ibu akan tutup pembahasan kali ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya adik-adik solih dan solihah. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan hafalkan ya mengenai materi yang tadi kita sudah bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua? Nah, itulah salah satu cara atau proses praktik mengajar tanpa murid, yaitu yang saya contohkan di Sekolah Menengah Pertama atau SMP kelas 8 semester 1 tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, teman-teman semua bisa mengembangkan atau mengkreatifkan dan mengkreasikan metode ataupun cara mengajarnya. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan dari saya dan semoga bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.